Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam marilah kita haturkan kirimkan kepada kedua kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, kesempatan pagi yang penuh berkah ini insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian Sirah Nabawiyah, di mana kajian Sirah Nabawiyah ini penting sekali untuk kita simak, kita ikuti selalu setiap episodenya, karena dengan mengenal sejarah Rasul maka insyaallah akan semakin menumbuhkan kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini tema yang akan dikupas terkait kajian sirah adalah tentang permulaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa pula insyaallah kajian rutin ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Tisna Asy-Syirbuni. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Al-Mukarram Ustaz Tisna Asy-Syirbuni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kami hormati para pengurus Mushola Ibnu Sabil yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, para tokoh, para sesepuh yang insyaallah dimuliakan dan mendapatkan barokah semuanya dari kehadiran kita di majelis ilmu ini. Pertama-tama tentunya tiada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain ucapan syukur alhamdulillah atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan pada kita hingga ba'da subuh ini. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Sebelumnya kita terakhir membahas sampai awal wahyu turun, di mana setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama itu, maka beliau kemudian pulang ya. Nah, sebelumnya Khadijah itu istri Nabi sudah mengirim para pembantunya ya, untuk mencari-cari Nabi ya, tapi nggak ketemu ya. Pulang, kemudian Khadijah bertanya, wahai suamiku, semalam kamu kemana? Ya. Aku telah mengirim orang-orangku untuk mencarimu hingga mereka tiba di Mekah ya, di Mekah atas, kemudian pulang dengan tangan hampa ya. Maka kemudian Nabi SAW menceritakan peristiwa yang terjadi pada saat Nabi itu bertemu dengan malaikat Jibril ya. Nah, disitulah kemudian peran Khadijah ya, sebagai seorang istri kemudian menguatkan suaminya ya. Suamiku bergembiralah dan kokohlah demi zat yang jiwa Khadijah berada di tangannya, kuharap engkau diangkat menjadi nabi untuk umat ini. Nah, jadi gitu ya.
Jadi ini istri yang benar begini gitu ya. Jadi kalau suaminya ngaji didukung gitu ya. Kalau suaminya dakwah didukung gitu ya. Kadang suaminya ndablek ya, diem-diem aja, giliran suaminya rajin ngaji dilarang-larang gitu. Ngaji mulu lu gitu. Ya, ada juga yang begitu, Pak. Ya, gitu. Ngaji mulu gitu. Gitu. Ya, kemudian Khadijah membawa pergi beliau Nabi SAW menemui Waraqah bin Naufal. Ya. Waraqah ini sepupuhnya Khadijah, ya, anak paman, ya, berarti sepupuh. Waraqah adalah seorang Nasrani ya, pada masa jahiliyah. Waraqah berkata ini adalah namus ya. Jadi sebutan orang-orang ahli kitab terhadap Jibril itu namus yang diturunkan Allah pada Musa. Andaikan saja aku masih muda pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup di saat kaummu mengusirmu. Nah, disitulah Nabi kaget gitu. Kenapa saya diusir, katanya gitu ya. Kata Nabi gitu. Benar, tidak ada seorang pun pernah membawa yang engkau bawa melainkan akan dimusuhi ya. Kata Waraqah bin Naufal ya. Jadi udah dikasih gambaran sama Waraqah seperti itu ya. Nah, maka kemudian orang yang pertama kali masuk Islam ya, menerima Islam adalah istri Nabi sendiri ya. Jadi kalau bicara permulaan dakwah, yang pertama kali menerima dakwah Nabi itu adalah Khadijah binti Khuwailid ya. Jadi beliaulah wanita pertama yang beriman pada Allah dan Rasulnya dan membenarkan apa yang beliau bawa dari Allah gitu. Nah, beliau ini Khadijah binti Khuwailid bukan saja istri, bukan saja orang yang pertama kali masuk Islam, tetapi juga donatur utamanya Nabi, Khadijah gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian pada saat setelah turun wahyu pertama itu ada jeda ya, ada jeda. Bahkan nanti bisa dicek ya, bisa dilihat di Sirah Ibnu Hisham gitu ya. Itu ada bahkan sampai sekitar 2 bulan gitu. Nah, itu justru membuat Nabi itu bersedih gitu. Ini ya ibaratnya baru kemarin dapat wahyu 2 bulan gak datang lagi tuh. Ini saya jadi nabi gak sih, kurang lebih gitu kali ya. Jadi ada perasaan begitu gitu. Ini beneran gak jadi nabi nih gitu ya. Maka ada kesedihan ya. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan setelah jeda itu turun surat Ad-Duha gitu. Ya, surat Ad-Duha itu menjelaskan bahwasanya Nabi itu tidak ditinggalkan oleh Allah seperti itu. Karena dulu kamu tuh waktu yatim ya kami yang ngurusi gitu. Itu kata Allah gitu, kurang lebih gitu. Nah, barulah kemudian turun surat Al-Mudaththir seperti itu. Barulah turun surat Al-Mudaththir. Gitu. Jadi ada semacam ikhtilafnya. Jadi surat kedua ini Ad-Duha atau Al-Mudaththir. Nah, dalam surat Al-Mudaththir itulah disebutkan ya ayyuhal mudaththir ya, kum fa'anzir. Jadi karena Nabi itu pada saat tadi ada jeda wahyu itu, kemudian Nabi pada saat sedang berjalan melihat ke langit itu melihat malaikat Jibril ya, dalam bentuknya yang begitu besar di langit seperti itu ya. Gitu. Jadi karena begitu takutnya maka Nabi pulang gitu, minta diselimutin ya sama istrinya seperti itu ya. Jadi gitu ya. Ini wajar ya kalau kita ngelihat makhluk-makhluk yang bukan seperti biasanya gitu ya. Dulu kan pernah ada pilot dari Rusia, dulu pernah ada, masih ingat, penerbangan Sukhoi Pak, itu kan gitu, itu pilotnya kaget melihat salak gede banget katanya gitu. Tabrak tuh ya, Gunung Salak gitu ya. Jadi ini juga kaget Nabi ya, pas melihat ke atas langit itu melihat malaikat Jibril ya.
Kalau bahasa Betawinya ngibrit ya, langsung pulang ke rumah ya. Minta diselimuti oleh istrinya. Disitulah kemudian turun surat Al-Mudaththir ya. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Hai orang-orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan ya. Di sini ada fa'anzir, berilah peringatan, seperti itu ya. Nah, maka dari sinilah bisa dikatakan sudah ada perintah dakwah ya. Karena dikatakan kum fa'anzir ya, bangun dan berilah peringatan. Nah, maka kemudian mulailah Nabi berdakwah ya. Secara general, secara garis besar dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum ya, karangan Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, tahapan dakwah itu secara garis besar dibagi dua ya. Ada dakwah periode Mekah ya, marhalah Mekah, kemudian ada marhalah Madinah ya. Ada periode di Mekah selama 13 tahun, kemudian periode di Madinah selama 10 tahun ya. Di Mekah itu kemudian dibagi lagi menjadi 3 ya. Yaitu yang pertama periode dakwah sirriyah ya. Jadi periode dakwah sembunyi-sembunyi ya. Ya, ini yang disebut dengan taskif atau kaderisasi ya. Ini selama 3 tahun ya. Jadi sembunyi-sembunyi. Kemudian ada periode dakwah jahriyah, terang-terangan ya. Yaitu disebut juga tafaul ma'al ummah ya, atau berinteraksi dengan umat. Itu sejak tahun ke-4 hingga tahun ke-10 kenabian. Kemudian ada juga disebut dalam kitab Sirah Rahiqul Makhtum itu periode menyeru kabilah di luar Mekah ya. Yang dalam Sirah Ibnu Hisham itu disebut dengan Tolabun Nusrah, seperti itu. Ini dari tahun ke-10 hingga beliau hijrah, hingga Nabi hijrah ya. Jadi ini tahapan dakwah ya. Jadi ada periode Mekah, ada periode Madinah, seperti itu ya. Nah, setelah periode Madinah, dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum disebutkan di Madinah itu berdiri negara ya, berdiri negara di mana Nabi sebagai kepala negaranya, seperti itu. Ada yang bilang, oh Madinah itu nggak bisa disebut negara, itu paling sekelas RT RW, katanya begitu ya. Gimana sekelas RT RW? Itu Nabi perang lawan Romawi ya. Tahu Romawi Pak ya. Itu Imperium Romawi itu luar biasa, itu kekuasaannya begitu gedenya ya. Masa Pak RT ngelawan Romawi ya? Yang bisa ngelawan Romawi itu hanya sekelas negara ya. Nabi wafat itu menguasai semua Jazirah Arab. Jazirah Arab itu sekarang 7 negara Pak ya. Mana aja tuh? Saudi Arabia, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, satu lagi Kuwait. 7 negara ya. Bapak dapat Qatarnya itu udah kayak bukan 7 turunan kali ya, 700 turunan ya. Gitu. Itu Qatar tuh kecil ya dari Jazirah Arab itu. Nabi itu pas wafat itu penguasa real Jazirah Arab gitu, penguasa real ya. Diawali dari mana? Dari dakwahnya di Mekah. Tapi di Mekah beliau tidak mendapatkan tempat ya, dalam artian dakwahnya tidak diterima oleh tokoh-tokoh Mekah, diterima oleh tokoh-tokoh Yasrib. Maka beliau hijrah ke Yasrib, hijrah yang kemudian disebut dengan kota Madinah ya, gitu. Madinatun Nabi ya. Nah, Rasulullah SAW itu pertama kali mendakwahi keluarganya ya. Ya, ini kalau mau lihat contoh Nabi, berarti kalau kita dakwah pertama kali yang didakwahi adalah keluarga kita. Jangan jauh-jauh dulu ya. Mohon maaf ya. Jauh-jauh dakwah ya, di rumah belum didakwahin ya, seperti itu. Istri dulu didakwahin ya. Berapa banyak misalkan orang berdakwah nyuruh orang lain pakai jilbab, bininya belum. Nah, ini kan rada repot. Mohon maaf ya Pak.
Jadi gitu ya. Maka dari keluarga dulu ya. Meskipun kalau kita sudah berusaha mendakwahi keluarga kita ternyata tidak berhasil, tidak menjadi standar kemudian kita tidak berdakwah keluar gitu. Jangankan kita, Nabi Nuh saja tidak berhasil menyampaikan hidayah kepada anaknya. Padahal itu nabi ya. Nabi Nuh waktu ngajak anaknya pas banjir itu naik perahu, anaknya gak mau gitu. Padahal orang Pamulang kalau diajak naik perahu seneng bener gitu ya. Gitu. Ini anaknya Nabi Nuh kagak mau gitu. Ya, jadi lebih memilih naik ke gunung ya. Jadi gitu. Nabi Nuh itu, Nabi Lut tidak mampu menyampaikan hidayah kepada istrinya sendiri gitu. Nabi Muhammad SAW ini nabi ya, khatamun nabiyyin, tidak bisa menyampaikan hidayah kepada pamannya sendiri gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau para nabi saja itu mereka karena memang hidayah itu semata-mata dari Allah ya. Mereka saja ada orang-orang dekat mereka yang mereka tidak sampai hidayah kepada orang-orang itu, apalagi kita gitu. Gitu ya. Sehingga kalau udah berusaha mendakwahi di keluarga ya, kadang kan ada orang tobatnya belakangan gitu. Gitu, tobatnya belakangan. Di saat rambut itu sudah berpindah dari dunia hitam ke dunia putih ya, baru tobat ya. Tobat. Anak di rumah juga udah bandel ya, istri belum pada nutup, istri belum nutup aurat ya. Nah, didakwahi kadang susah tuh gitu. Nah, bapak juga gitu dulu gitu, jawabannya gitu ya. Kan bapak juga begitu lah gitu. Nah, kalau sudah berusaha mendakwahi keluarga nggak berhasil, ya udah dakwah aja terus ya, sabar gitu, yang sabar ya. Jadi gitu, tidak berarti kemudian nggak mendakwahkan yang lain seperti itu ya. Maka yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki adalah Ali bin Abi Thalib ya. Beliaulah yang pertama kali masuk Islam, sholat bersama Nabi, membenarkan risalah Nabi ya. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib ya, bin Hashim ya. Ini sepupuh Nabi ya, sepupuh Nabi ya, Ali bin Abi Thalib ya. Beliau masuk Islam umur 10 tahun ya, masuk Islam. Dan beliau ini berada di bawah didikan Nabi sejak kecil. Pertanyaannya adalah kenapa Ali bin Abi Thalib itu dari kecil sudah ikut Nabi gitu. Bapak-bapak ada yang pernah nanya nggak Pak dalam diri bapak ya. Ya. Buru-buru nanya ya, gitu. Jadi kenapa Ali ini kok dari kecil ikut Nabi? Padahal Ali ini binnya bin siapa? Abi Thalib kan? Berarti dia anaknya anak Abu Thalib. Kenapa Ali ini dari kecil nggak ikut Abu Thalib? Kok ikutnya ikut Nabi? Seolah-olah Ali ini kayak anaknya Nabi gitu. Jadi ada ceritanya Pak ya. Bapak mau tahu nggak Pak? Ini mau tahu apa mau tahu doang? Tahu bener nih ya. Jadi pada masa Nabi itu sempat terjadi krisis moneter di Mekah Pak ya. Dan ini menimpa Abu Thalib ya. Padahal Abu Thalib ini kan bisnismen ya. Abu Thalib ini bisnismen. Abu Thalib ini pimpinan tertinggi Mekah ya. Pimpinan tertinggi Mekah gitu. Tapi karena sempat mengalami krisis ya, keuangan, maka kemudian Nabi mengajak pamannya Abbas ya, bin Abdul Muthalib untuk membantu Abu Thalib. Wahai Abbas, sesungguhnya saudaramu Abu Thalib punya banyak tanggungan, anaknya banyak gitu. Sedangkan orang-orang di saat sekarang sedang ditimpa krisis seperti yang engkau saksikan ya. Marilah kita pergi bersama-sama untuk menemuinya, kita ringankan bebannya. Aku, kata Nabi, membesarkan satu dari anaknya, kamu membesarkan satu dari anaknya. Nah gitu. Maka Al-Abbas bin Abdul Muthalib ya setuju ya, diajak Nabi seperti itu. Baiklah,
Maka kemudian Abbas ya, pergi ke rumah Abu Thalib ya. Di situ bersama Nabi mengatakan, kami berdua ingin meringankan bebanmu sampai krisis yang melanda penduduk Quraisy berakhir ya. Maka kemudian Nabi itu mengambil Ali ya untuk dibesarkan di rumahnya. Kemudian yang satu lagi ya diambil oleh Abbas itu ya. Seperti itu. Nah, itu jadi yang pertama kali masuk Islam Ali gitu. Jadi orang yang ada di rumah Nabi langsung ya, Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, kemudian orang yang kedua masuk Islam itu namanya Zaid bin Harithah ya. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini sebenarnya adalah budaknya Nabi gitu. Budaknya Nabi ya. Nah, bagaimana asal usulnya Nabi ini punya budak namanya Zaid bin Harithah ya. Jadi Zaid bin Harithah ini ya, beliau ini adalah seorang budak dari Syam ya. Dari Syam ya. Jadi keponakan dari ya, Khadijah itu namanya Hakim bin Hizam, pulang dari Syam itu bawa banyak budak ya. Salah satu budaknya adalah Zaid bin Harithah. Seperti itu. Kemudian Hakim ini menghadiahkan budaknya itu kepada Khadijah. Zaid ini dikasih pada bibinya seperti itu. Nah, kemudian Khadijah memberikan budaknya ini kepada suaminya, kepada Nabi SAW seperti itu. Ya. Jadi gitu. Jadi ceritanya begitu. Ya. Nah Zaid ini karena beliau ini budak dari Syam, jangan dibayangkan Zaid ini sama dengan budak dari Habasyah ya. Kalau Habasyah itu kan sekarang Ethiopia Pak ya, Afrika. Makanya kalau melihat film Ar-Risalah atau film Umar itu, kalau yang dari Habasyah itu kayak, mohon maaf, kayak Bilal ya bin Rabah ya, itu hitam-hitam gitu karena dari Habasyah. Tapi kalau Zaid bin Harithah, lihat film Ar-Risalah, lihat film Umar, itu putih, ganteng. Kenapa? Karena dari Syam gitu. Syam itu kan wilayah Palestina, Suriah. Itu emang orang-orang ganteng-ganteng Pak ya, gitu. Itu kan perbatasan Arab, Eropa gitu ya. Jadi emang orangnya ganteng-ganteng gitu ya. Jadi kemudian Zaid ini diberdekakan sama Nabi, kemudian diangkat menjadi anak Nabi gitu. Nah, pada masa itu anak angkat itu binnya kepada bapak angkatnya gitu. Zaid bin Muhammad seperti itu. Nah, Islam ingin menghapuskan tradisi itu. Islam ingin menghapuskan tradisi itu, bahwa yang namanya anak angkat itu binnya kembali kepada bapak aslinya gitu. Ya, gitu. Maka pada saat Zaid bin Harithah itu sudah besar, itu suruh milih ya, mau ikut bapak kamu Harithah ya, atau ikut Nabi ya. Nah, Zaid tetap milih ikut Nabi. Termasuk kemudian juga pada saat Zaid itu menikah ya, itu nikah dengan Zainab ya, binti Jahsy. Nah, Zainab ini wanita dari kalangan bangsawan ya. Ibarat kita biasa makan keju ya, makan roti gitu, makan pizza kagak salah gigitnya, udah biasa makan pizza gitu ya. Kalau kita kan mungkin jarang makan pizza, bingung ini makan pakai garpu, sendok apa dimakan pakai tangan kan gitu ya. Nah, sehingga Zaid sama Zainab ini ya dengan background yang berbeda mungkin disatukan dalam pernikahan kagak cocok gitu. Lah Zaid ini mantan budak ya, gitu. Tetapi paling tidak kita bisa melihat di sini dalam Islam tuh nggak ada kasta gitu ya. Bagaimana seorang mantan budak bisa nikah dengan perempuan bangsawan gitu. Walaupun kemudian ternyata keduanya tidak bisa
tidak bisa akur, ya. Sehingga kemudian bercerai. Kemudian Allah, ya, mewahyukan kepada Nabi untuk menikahi Zainab. Nah, disitulah orang-orang Arab, orang-orang munafik, ya, menghembuskan fitnah Muhammad menikahi mantan anaknya. Nah, gitu. Karena orang-orang Arab menganggap anak angkat itu sama dengan anak sendiri, gitu. Gimana Muhammad itu? Mantannya si Zaid dinikahin, itu kan sama aja anak sendiri, dia nikahin anak sendiri, gitu. Ya. Tapi itu perintah dari Allah, gitu. Makanya sekali lagi sering saya sampaikan dalam kajian sirah, Nabi itu nikah karena wahyu, ya. Perintah dari Allah, gitu. Nah, kalau Bapak nikah lagi karena apa, Pak? Ya, gitu. Jadi jangan disamain sama Nabi, ya, gitu. Nabi itu nikah kagak pakai izin, nggak pakai ngomong lagi sama bininya katanya. Terus akhirnya kita nggak usah ngomong katanya, gitu. Ya akhirnya ribut, gitu. Karena kalau Nabi itu nggak perlu ngomong karena itu wahyu, gitu. Mau diomongin nggak diomongin harus nikah, gitu. Karena itu perintah Allah, gitu. Jadi bahkan ini kan rada-rada berat ini, gitu. Karena Nabi harus menerima gunjingan orang-orang Arab, ya, yang dianggap menikahi anak sendiri seperti itu, ya. Nah, tapi karena itu perintah Allah maka tetap beliau nikahi Zainab itu seperti itu, ya. Nah, kemudian Zaid nikah lagi, punya anak namanya Usamah bin Zaid seperti itu. Jadi Usamah bin Zaid itu cucu angkat lah itu, cucu angkatnya Nabi itu seperti itu, ya. Jadi ini anak angkatnya Nabi Zaid bin Harisah, ya, kemudian masuk Islam, ya. Jadi wanita pertama, orang yang pertama kali masuk Islam itu Khadijah, yang kedua, ya, sekaligus laki-laki pertama adalah Ali bin Abi Thalib, yang ketiga adalah Zaid bin Harisah seperti itu, ya. Nah, kemudian Nabi mendakwahi teman dekatnya. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam, ya. Abu Bakar ini nama aslinya adalah Atik, ya. Dia juga dipanggil Abu Kuhafah, ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, ya. Ibnu Hisham berkata nama asli Abu Bakar adalah Abdullah. Jadi Atik itu julukannya, ya. Dikarenakan wajahnya yang rupawan, ya, dan suka membebaskan budak, ya. Atik, ya. Jadi Atik itu karena suka membebaskan budak, ya. Jadi bisa dua makna itu. Bisa maknanya ganteng, bisa maknanya karena suka membebaskan budak, ya. Nah, kemudian ketika Abu Bakar masuk Islam, ya, dia menampakkan keislamannya dan berdakwah untuk Allah dan Rasulnya, ya. Jadi tidak semua sahabat itu bisa berani menampakkan keislaman, ya. Ada yang kalau pas masuk Islam sembunyi, ya. Umar itu termasuk yang pas masuk Islam menampakkan keislamannya, ya. Dia gedor-gedor pintunya Abu Jahal. Ada apa Umar? Saya masuk Islam. Nah, gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marah itu Abu Jahal, ya. Dia datang lagi ke tokoh yang lain. Nah, begitu Umar, ya. Nah, Abu Bakar adalah orang yang sangat dihormati kaumnya, dicintai dan mudah bergaul dengan siapa saja. Dia adalah orang Quraisy paling paham nasabnya Quraisy, ya. Paling ahli kondisi Quraisy, paling tahu kebaikan keburukan Quraisy, ya. Dia adalah pebisnis yang berakhlak dan dikenal luas, ya. Tokoh-tokoh kaumnya, tokoh-tokoh Quraisy itu suka mendatangi Abu Bakar, suka curhat sama Abu Bakar, ya. Karena ini orang yang disenengin, gitu, ya. Emang paling demen kalau ada orang model begini, Pak. Udah kaya baik. Nah, ini yang susah ini, ya. Udah kaya, baik, udah gitu orangnya low profile, ya. Orangnya tawadu, rendah hati. Ini susah nyari yang begini nih, gitu. Bukan dia yang didatangi,
bahkan dia mendatangi. Nah, itu susah tuh nyari yang begitu tuh, ya. Jadi orang senang sama dia gitu, ya kan. Kalau kaya tapi rada-rada rada-rada ya ngeselin gitu kan, orang rada malas datanginya gitu. Nah, beliau ini orang kaya, ya, pebisnis, tetapi akhlaknya luar biasa. Maka orang senang. Maka tidak heran kalau kemudian dari Abu Bakar ini banyak sahabat masuk Islam. Utsman bin Affan itu melalui Abu Bakar, ya. Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Ini kelas-kelas konglomeratnya Quraisy gitu. Jadi yang masuk Islam juga bukan, bahasa kitanya bukan cere-cereknya gitu, ya. Jadi kelas-kelas jet setnya Quraisy, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Tolhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya. Abu Salamah Al-Arqam bin Abil Arqam, ya. Utsman bin Maz'un, ya. Ini semua masuk Islam melalui perantaraan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, semua ini mulai dari Khadijah, Ali, Zaid, Abu Bakar, dan semua yang dibawa oleh Abu Bakar, inilah yang kemudian disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam, ya. Jadi ini yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, ya. Jadi yang pertama-tama masuk Islam, ya. Seperti itu, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Mekah itu sudah turun perintah sholat, ya. Jadi dalam surat Al-Ghafir, ya, surat Al-Mu'minun itu ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pada saat pagi. Dan ini dinyatakan juga dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, as-salatu awwalu ma furidat raka'atain. Salat yang pertama, maksudnya salat dulu di awal-awal itu yang diwajibkan itu 2 rakaat. Fa uqirat salatus safar wa utimat salatul hadar, ya. Kemudian ditetapkanlah salat bagi yang safar dan disempurnakan bagi sholat yang hadir, ya. Maksudnya yang safar tetap 2 rakaat, ya. Kemudian yang mereka tidak safar itu sholatnya 4 rakaat tetap. Kemudian pada masa pertama kali turun perintah sholat ini, sholat baru 2 waktu, ya, pada malam dan siang. Istilahnya di sini petang dan pagi, seperti itu, ya. Jadi hanya 2 waktu. Tapi intinya sudah ada perintah sholat di Mekah, ya. Jadi kalau ada, mohon maaf, ya, jamaah pengajian yang mengatakan sekarang ini kita belum diterapkan syariat Islam, maka kalau berkaca kepada periode dakwah Nabi, sekarang ini kita masih di Mekah. Nah, di Mekah kagak wajib sholat, nah, kemudian kagak sholat, ada apa yang begitu, ya? Beneran ada itu, ya. Nah, ini kurang baca sirah, ya. Jadi sirah Nabi itu di Mekah sudah turun perintah sholat, ya, gitu. Udah ada perintah sholat, gitu. Baru disempurnakan pada saat Isra Mi'raj, ya. Jadi 5 waktu seperti itu, ya. Jadi udah ada perintah sholat, ya. Jadi kalau kemudian mereka nggak sholat, ya, itu keliru, ya. Keliru besar, ya. Karena pada dasarnya sudah ada perintah sholat, seperti itu, ya. Siapa yang ngajarin Nabi sholat? Ya, Jibril langsung yang ngajarin Nabi sholat. Bagaimana cara wudu, ya, diajarin sama Jibril, gitu, seperti itu, ya. Jadi Jibril yang ngajarin, nggak main-main, ya. Sanadnya Nabi itu belajar ke Jibril, gitu, ya. Bagaimana para fuqaha itu membahas wudu luar biasa. Yang namanya wajah, ya, membasuh wajah, semua sepakat membasuh wajah itu wajib, ya, bagi wudu. Pertanyaannya kemudian fuqaha membahas wajah itu yang mana, nah, gitu. Tuh para ahli fikih itu gitu, Pak. Wajah itu yang mana? Oh, wajah itu tempat, mulai dari tempat
tumbuhnya rambut sampai dagu. Nah, misalkan gitu. Itu wajah. Jadi kalau tempat yang tidak ditumbuhi rambut ini berarti ini wajah. Gitu. Pertanyaannya kalau yang botak gimana tuh? Gitu. Ya. Apakah ini termasuk wajahnya dia juga? Nah, gitu. Ya. Maka kemudian para ulama menyebut tempat tumbuh rambut yang biasa. Nah, ada biasanya, ya, gitu. Dari kuping ke kuping, ya. Jadi atas ke bawahnya itu dari tempat tumbuh rambut sampai ke dagu, kemudian dari kuping ke kuping. Kemudian bagaimana kalau yang jenggotnya tipis? Bagaimana yang jenggotnya tebal? Ya. Itu gimana tuh? Pas lagi wudhu itu dibahas oleh para ulama, ya. Yang namanya membasuh tangan tuh harus sampai ke siku, ya. Harus sampai ke siku. Kalau nggak sampai ke siku nggak sah wudhunya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ya. Tangan kamu dibasuh sampai marafiq, sampai siku, seperti itu. Makanya jangan pakai baju-baju yang kalau ditarik nggak bisa nyampe siku, Pak, gitu. Terus terang saya juga punya baju-baju begitu tuh. Yang ribet kalau lagi ngisi pengajian gini punya baju gitu, batal wudhu gitu. Itu harus ngumpet wudhunya, harus buka baju gitu, ya. Jadi karena ini siku wajib harus kena basuh air seperti itu, ya. Jadi gitu. Jadi Jibril langsung yang ngajarin Nabi, ya. Kemudian Jibril juga mengajarkan Nabi sholat, ya. Kemudian juga Jibril yang mengajarkan kapan waktu-waktu sholat. Zaman dulu belum ada jam, ya. Belum ada jam. Bahkan kalau kita lihat tarikh khulafa itu kemungkinan besar penemu jam itu dari Islam. Gitu. Buktinya apa? Pada masa Harun ar-Rasyid itu digambarkan Harun ar-Rasyid itu memberikan hadiah jam kepada raja Perancis namanya Charlemagne. Pada masa itu, ya, jangan bayangin zaman sekarang, Pak. Zaman Harun ar-Rasyid, ya. Pada masa itu belum ada yang namanya jam itu. Kalau tiap jam itu bisa berdentang. Ngerti ya, Pak? Jam yang kayak di masjid-masjid. Oh, itu tuh, jam kayak gitu tuh. Itu kan kalau tiap jam bunyi tuh deng 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 gitu. Itu dihadiahkan jam itu ke Raja Perancis sama Harun ar-Rasyid. Nah, orang-orang Perancis karena belum pernah melihat ada jam kayak gitu, giliran jam itu tiap jam berdentang, mereka kabur. Dikira itu jam ada setannya. Kok bisa bunyi sendiri katanya gitu. Ya, jadi gitu. Ya. Jadi sains itu awalnya dikuasai Islam. Ya. Bahkan para sarjana-sarjana barat yang mereka itu benar-benar ikhlas, ya, mereka tidak bisa memungkiri jasa besar Islam, ya. Karena yang menghidupkan, membangkitkan sains itu adalah Islam, ya. Karena itu kan diambil dari filsafat Yunani, di mana pada masa Romawi filsafat itu dikubur, ya, dikubur. Karena dianggap bertentangan dengan agama mereka, Nasrani, gitu. Barulah pada masa Islam, khususnya pada masa Bani Abbasiyah dibangkitkan kembali sains itu, gitu, seperti itu, ya. Nah, kemudian Nabi sholat bersama Ali, ya. Rasulullah SAW, ya. Kemudian juga pernah memergoki, ya. Abu Thalib itu pernah memergoki Ali, ya, sholat. Kemudian Abu Thalib bertanya pada Ali, anakku, agama apakah yang kau peluk, ya. Maka kemudian Ali mengatakan, ayah, aku telah beriman pada Allah dan Rasulnya, aku membenarkan risalahnya, sholat bersamanya dan mengikuti beliau, ya. Kemudian kata Abu Thalib, jika dia menyerumu pada kebaikan maka ikutilah dia, seperti itu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permulaan dakwah Nabi hingga kemudian turun surat Asy-Syu'ara, ya, yang mengatakan wa angzir asyiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu, ya. Maka kemudian Nabi tidak hanya
kepada keluarganya, tapi juga kepada kerabatnya. Apa yang dilakukan Nabi pertama? Ngajak makan. Ya. Ngajak makan. Ya. Ini selama ini saya juga kalau namanya diundang makan tuh hampir-hampir jarang nolak gitu. Ya. Gitu. Namanya diajak makan tuh biasanya orang mau gitu. Apalagi diajak makan di tempat yang mewah gitu ya. Ayo makan di restoran anu gitu. Biasa itu datang Pak gitu. Jarang ada yang nggak datang gitu. Gitu. Saya pernah ngadain acara pengajian gitu. Itu ngundang para tokoh. Kalau di masjid susah datangnya Pak. Tapi kalau kita bikin acaranya di restoran pada datang Pak gitu. Gitu memang rada aneh itu gitu. Walaupun tuh restoran sederhana ya. Sederhana Padang Pak ya, gitu. Ya. Itu warung Padang yang sederhana tetapi bayarnya nggak sederhana. Ya, jadi itu kalau kita ngundang makannya di tempat ngundang ngaji ya di tempat makan pada datang alhamdulillah banyak gitu ya. Gitu. Jadi ini salah satu uslub, salah satu cara dakwah yang paling gampang emang ngajak makan gitu. Jadi sambil makan diajak dah gitu. Dan ini Nabi luar biasa nih ya. Mereka semua berjumlah 45 orang laki-laki ya. 45 orang Pak ya, gitu. Jadi bukan sedikit keluarga Nabi yang diajak makan ya. Ini udah kayak orang satu RT nih gitu ya. 45 orang gitu diundang ya. Jadi ini menggambarkan juga posisi Nabi ya secara finansial ya. Ngajak makan 45 orang kan lumayan tuh. Sekali makan berapa tuh gitu. Tetapi ternyata itu pun pada saat ngajak makan yang pertama yang paling banyak yang paling banyak nyerocos itu Abu Lahab gitu. Nabi ya namanya ponakan nggak enak gitu kan, banyak omong gitu. Akhirnya ya udah Nabi juga nggak banyak bicara di situ gitu. Nggak, misi Nabi nggak tercapai. Tapi apa? Undang lagi Nabi. Undang makan lagi kedua kalinya gitu. Artinya duit Nabi banyak ya. Duit Nabi banyak ya. Terlepas apakah itu dari donaturnya tadi ya, Khadijah gitu. Tapi di situ Nabi kemudian ngundang lagi. Kemudian Nabi berkata, di situ Nabi punya kesempatan, alhamdulillah aku memujinya, meminta pertolongan, beriman serta bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah semata yang tiada sekutu baginya. Selanjutnya beliau berkata, sesungguhnya seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Nah, ini pidato Nabi yang pertama. Seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri, tidak mungkin membohongi kaumnya sendiri. Nah, gitu. Kalau pemimpin udah suka bohong repot, gitu kan, gitu, ya, repot, gitu. Anak buahnya aja nggak percaya, gimana lagi sama bukan anak buahnya, gitu, gitu. Jadi sekarang ini ada rame-rame, mohon maaf ya, ada salah seorang politisi tidak mau divaksin, nggak mau divaksin, mending saya bayar denda ada katanya gitu. Padahal itu dari partai penguasa sendiri gitu. Nah, kok bisa begitu gitu ya? Gitu. Maka disinilah pentingnya kalau Nabi katakan seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Ini uslubnya Nabi. Nabi itu orang Arab itu kalau mau ngomong itu harus memastikan dirinya itu dipercaya gitu. Baru dia ngomong. Itu orang Arab tuh. Kalau orang Indonesia beda ya. Supaya ngomong didengerin apa Pak? Ya. Ini penceramah nih naik. Supaya didengerin apa tuh? Ya. Dia harus lucu. Orang Indonesia begitu gitu ya. Gitu. Ceramah nggak lucu, bubar gitu. Gitu. Ya ceramah nggak lucu, bubar gitu ya. Mungkin saya pernah cerita di sini ya, ada pengajian terlalu serius, bubar pengajiannya gitu ya. Pengajian ustadznya serius banget, satu-satu bubar ya. Tinggal satu doang anak remaja tuh nggak pulang gitu. Bagus dah kamu anak muda nggak pulang, kamu harus rajin ngaji.
Ternyata anak muda itu bilang, sebenarnya saya pengen pulang juga Ustadz, sejadah saya keinjek Ustadz, ya. Saya kagak bisa pulang. Ya, gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, kalau orang Indonesia begitu ya. Pokoknya penceramah nomor 1 lucu. Penceramah tuh harus humoris, itu dulu nomor 1 ya. Kalau nggak humoris, besok kagak diundang lagi. Ya kan, besok jangan diundang lagi yang begini. Gitu ya, gitu ya. Nah, kemudian Nabi mengatakan, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya aku adalah Rasulullah ya. Jadi sebelum Nabi mengatakan sesungguhnya aku adalah Rasulullah, Nabi pastikan dulu, saya ini nggak mungkin bohong gitu ya, gitu. Saya ini nggak mungkin bohong. Baru Nabi kemudian mengatakan, sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang datang pada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Sungguh kalian akan dihisap, diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya yang ada hanya surga yang abadi atau neraka yang abadi. Disitulah Nabi ngomong gitu. Nah, di situ kemudian Abu Lahab nyerocos lagi. Gitu. Demi Allah, ini benar-benar aib besar, kata Abu Lahab gitu. Ayo cegah dia sebelum berhasil menyeret orang lain selain kalian. Nah, ini Abu Lahab. Padahal Abu Lahab ini rumahnya nempel sama Nabi, tetangga Nabi. Kedua, Abu Lahab itu paman kandungnya Nabi. Ketiga, Abu Lahab itu besannya Nabi. Dua, anak perempuan Nabi itu nikah sama anaknya Abu Lahab ya, gitu. Jadi kurang apa? Tetangga dekat, paman, besan gitu. Jadi tapi ternyata Abu Lahab itu paling gencar permusuhannya pada Nabi, seperti itu ya. Tapi Abu Thalib kemudian mengatakan, demi Allah, sungguh selama kami masih hidup kami akan membelanya. Ya, baik, itu yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan di bulan yang akan datang. Kita akan bahas bagaimana Nabi kemudian melakukan cara yang kedua setelah mengajak makan-makan, yaitu mengumpulkan orang-orang Quraisy di Bukit Sofa ya. Jika ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Tafadhol. Alhamdulillah, sangat menarik sekali pengajian terkait sirah nabawiyah ini. Jadi semakin semakin kesini semakin menarik. Sebelum diakhiri, mungkin dari para jamaah sekalian ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam. Terkait kisah Z itu yang anak Rasulullah, kemudian akan ketika istrinya dicerai kemudian dinikahi Rasulullah. Pertanyaan saya, anak-anak itu apa status seperti? Iya, jadi pada saat anak angkat itu dia nasabnya bukan kepada orang tua kandungnya ya, berarti dia bukan bagian dari ahli waris, seperti itu ya. Bukan bagian dari ahli waris ya. Nah, jadi anak angkat diperlakukan sebagaimana bukan anak gitu. Makanya di sini ya, mohon maaf bapak-bapak sekalian ya. Jadi kalau punya anak angkat itu sama dengan orang asing, dalam artian gini, kalau sudah besar tidak boleh kholwat dengan anak angkat gitu ya. Makanya yang terbaik kalau udah gede harus kasih tahu sebenarnya kamu itu bukan anak kandung ya. Maka nggak boleh berduaan kalau dia udah gede ya, kan nggak boleh berduaan dengan orang yang bukan mahram. Bapaknya nggak boleh, kalau itu anaknya perempuan nggak boleh berduaan. Ibunya juga gitu, nggak boleh berduaan kalau itu bukan
bukan anak kandungnya karena bukan mahram gitu. Lah terus kalau dia nggak dapat waris gimana Pak? Saya sayang banget sama anak saya. Yang disebut waris itu adalah tirkah. Yang disebut waris itu adalah harta peninggalan gitu. Jadi orang udah meninggal itu punya, orang udah meninggal punya tirkah, punya harta peninggalan, itu yang disebut harta waris. Kalau sebelum meninggal mau dibagi-bagi, ya itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya. Anak angkatnya mau dibagi berapa terserah dia gitu. Tetapi kalau orang itu nggak mau bagi sebelum meninggal, ya dia ingin membagi kepada orang lain di luar ahli waris, boleh. Itu namanya wasiat. Nah gitu. Wasiat itu buat di luar ahli waris, ya. Bukan untuk ahli waris. Kalau ahli waris sudah ada ketentuannya berdasarkan ilmu waris, ilmu faraid gitu. Nah, bagi wasiat itu tidak boleh lebih daripada 30, tidak boleh lebih dari sepertiga, ya. Seperti itu, ya. 33% lah gitu ya. Jadi jangan sampai yang ahli warisnya malah nggak dapat karena lebih sayang misalkan pada anak angkat daripada anak kandung misalnya gitu. Jadi yang namanya ahli waris ya itu selalu dapat dia bagian dari waris. Di luar itu kalau ingin memberikan itu namanya wasiat, tidak boleh lebih dari sepertiga, seperti itu. Kalau nggak pengen ribut ya sebelum meninggal udah bagiin aja, udah beres gitu. Yang bikin ribut kan gitu kan, udah meninggal belum dikasih itu ke anak-anak, meninggal ya udah jadi harta waris ya. Kalau semuanya ngerti Islam beres, tinggal diatur aja berdasarkan hukum faraid. Kalau nggak ngerti Islam ini yang ribet ya. Sering terjadi konflik ya. Baik, itu kurang lebihnya. Alhamdulillah, pertanyaan pertama telah terjawab. Barangkali ada satu lagi pertanyaan, kami persilakan sekalian. Baik, karena tidak ada pertanyaan kembali, maka kami persilakan kepada Ustaz barangkali ada closing statement atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, kemudian setelah itu ditutup dengan doa bersama. Ya, baik, hadirin sekalian, kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW itu kemudian beliau berdakwah ya. Nah, berdakwah ini adalah bagian dari perintah Allah ya. Kita diperintahkan berdakwah ya. Dan SK ya atau semacam legalitas dakwah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang dakwah itu legal. Kenapa? Karena itu perintah Allah gitu. Dakwah itu perintah Allah ya. Maka tidak ada yang bisa menghentikan dakwah, membubarkan dakwah ya. Karena pada dasarnya SK-nya dakwah itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi begitu. Maka mari kita mengikuti jejak Nabi, kita berdakwah, karena dakwah itu bukan tugasnya ustadz, bukan tugasnya ulama mubalik, semuanya ya, punya kewajiban yang sama untuk berdakwah ya, mengajak sesama manusia, sesama umat Islam untuk melakukan kebaikan dan kita mencegah kemungkaran ya. Itu yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam penutup kajian sirah pada pagi hari ini, dan kita tutup bersama kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.